Halo, apa kabar? Bertemu lagi bersama saya, Reva Regam Santika, dalam channel Reva Cemil Belajar. Dalam pertemuan kali ini, Reva akan sharing materi tentang analisa dan desain algoritma. Dalam video pertemuan kali ini, Reva akan bahas tentang searching array satu dimensi yang merupakan pembahasan di modul analisa dan desain algoritma. Sebelum kita mulai belajar, Reva ingin mengucapkan terima kasih sudah pilih video ini, dan jangan lupa untuk subscribe dan like video aku, serta aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu bisa jadi orang yang pertama tahu video terbaru aku. Di sini, kalian akan mampu memahami tentang konsep pencarian searching pada array satu dimensi, dan topik pembahasannya adalah pencarian pada array satu dimensi, contoh algoritma pencarian sequential searching. Dan berikut ini adalah pembahasannya. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan tentang searching array satu dimensi. Nah, pencarian pada array satu dimensi, di sini pengertian searching itu adalah proses mencari atau pencarian. Data yang di-search adalah data yang berada dalam array satu dimensi. Untuk data yang berada dalam array satu dimensi, ada beberapa cara searching nih. Kalian bisa pakai sequential search, index sequential search, binary search, dan Fibonacci search. Dan dalam pembahasan kali ini nih, kita akan bahas tentang sequential search. Nah, contoh algoritma dari pencarian sequential di sini adalah pencarian sequential itu adalah metode pencarian data dalam array dengan cara membandingkan data yang dicari dengan data yang ada dalam array secara berurutan. Nah, pencarian data dengan metode sequential search efektif untuk mencari data dalam posisi tidak terurut atau acak. Ingat ya, tidak terurut atau acak. Prosesnya bisa dijelaskan sebagai berikut. Pertama-tama kita tentukan dulu data yang dicari, kemudian membaca data array satu persatu secara sequential, kemudian mulai dari data pertama sampai dengan data terakhir, kemudian data yang ada dicari dan dibandingkan masing-masing yang ada dalam array. Jika data ditemukan, maka dapat dibuat statement bahwa data telah ditemukan. Namun jika tidak ditemukan, maka dibuat statement bahwa data tidak ditemukan. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam sequential search mencari data atau tidak ada satu nilai dalam array satu dimensi. Sudah ada array A satu dimensi yang dibuat dengan integer A11, sudah ada isinya dengan ilustrasinya sebagai berikut. Di sini kita punya array 11 ya, ada 11 kotak. Kita di sini terdiri dari indeks 0 sampai dengan 10, sudah ada isi datanya. Kemudian susun algoritma dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, misalnya adalah n. Kemudian periksa isi array, apakah ada isi array yang nilainya sama dengan n. Bila ada, cetak perkataan ada, tapi bila tidak ada, cetak perkataan tidak ada. Jadi pertama-tama kita harus inputkan dulu nih nilai n-nya. Nilai n itu adalah nilai yang kita cari di dalam array ini. Oke, ini adalah algoritmanya. Oke, nah sekarang saya akan bedah algoritma tersebut dengan menggunakan tabel proses, sehingga kalian lebih memahami. Nah, sudah saya buatkan tabel proses seperti ini. Di sini saya akan menginputkan nilai n-nya, kemudian sini ada nilai flag sama dengan 0, sini ada variabel flag sama dengan 0, kemudian i sama dengan 0, misal i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, i sama dengan ai sama dengan n, flag sama dengan jika kondisi array-nya true, maka dia akan mencetak flag sama dengan 1. Oke, jika tidak, maka dia akan lanjutkan i sama dengan i plus 1. Oke, kemudian jika perulangan ini sudah selesai, maka kita akan mencek apakah flag-nya sama dengan 1. Jika iya, maka cetak ada. Jika tidak, maka cetak tidak ada. Oke, sekarang semisal saya akan menginputkan angka 15. Oke, nilai n-nya adalah saya input adalah 15. Oke, sekarang kita mulai i-nya dari 0. Oke, apakah 0 lebih kecil sama dengan 10? True. Maka A0, apakah A0? Oke, sama dengan nilai n-nya. Berapa nilai n-nya? Nilai n-nya adalah 15. Nah, sekarang A0 itu nilainya berapa? A0 itu nilainya adalah 12. Apakah 12 sama dengan 15? Pasti hasilnya adalah false. Maka tidak mencetak flag sama dengan 1. Oke, kemudian i sama dengan i plus 1, berarti 0 plus 1. Berarti nilainya adalah 1. Nah, berikutnya di sini adalah sekarang i-nya jadi 1. Oke, sekarang apakah 1 lebih kecil sama dengan 10? Sudah pasti adalah true. Nah, sekarang A1 itu adalah 17
Oke, A1 itu nilainya adalah 17. Apakah sama dengan 15? Tentu saja hasilnya adalah false, maka tidak mencetak flag sama dengan 1. I sama dengan I plus 1 itu adalah incremental supaya perulangannya terus berlanjut. Sekarang I sama dengan I plus 1 jadinya adalah 2. Nah, sekarang nilai I yang terbaru adalah 2. Apakah 2 lebih kecil sama dengan 10? Hasilnya adalah true. Nah, sekarang A2 apakah sama dengan 15? Sekarang lihat, A2 adalah 10. Apakah 10 sama dengan 15? Hasilnya adalah false. Berarti tidak mencetak flag sama dengan 1. Kemudian I sama dengan I plus 1 hasilnya adalah 3. Ya. Sekarang 3, apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? True. Berarti di sini A3, oke, apakah sama dengan 15? A3-nya berapa? 5. Apakah 5 sama dengan 15? Hasilnya adalah false. Berarti tidak mencetak flag sama dengan 1. Hasilnya berikutnya adalah 4. Oke, sekarang 4. Oke, apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? Hasilnya adalah true. Nah, sekarang A4. Oke, A4 apakah sama dengan 15? 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3, 4. 15 apakah sama dengan 15? Hasilnya adalah true. Maka dia akan mencetak flag, akan menandakan flag sama dengan nilainya adalah 1. Memberi nilai flag sama dengan 1. Oke, sekarang kalau sudah ketemu flagnya, apakah perulangannya masih terus berjalan? Atau sudah berhenti? Masih tetap berjalan. Karena apa? Karena di sini ada perulangan. Perulangannya adalah selama kondisinya true, dia akan terus melakukan perulangan. Berarti kita masih lanjut lagi. 5. Apakah 5? Ya, apakah 5 lebih kecil sama dengan 10? Hasilnya adalah true. Berarti di sini A5 apakah sama dengan 15? Hasilnya adalah false. Berarti ini tidak dikerjakan. Flag sama dengan satunya tidak dikerjakan. Oke, berarti di sini adalah 6. 6. Oke, apakah 6? Hasilnya adalah true. Di sini adalah A6. Apakah A6? A6-nya adalah 11. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 11 apakah 11 sama dengan 15? Ya, hasilnya adalah false, berarti tidak mencetak flag. Di sini adalah 7. Apakah 7 ya, sama dengan 10? True. Oh, di sini ada A7. A7 itu adalah 8. Gitu ya. Apakah 8 sama dengan 15? Pastikan di sini adalah false. Ini berarti 8. Ya, apakah 8? Oke, berarti sini A8. A8 itu adalah 3. Apakah sama dengan 15? Jadi pastikan nilainya adalah false. Di sini berarti 9. Oke, berarti di sini A9. Oke, A9 itu adalah 16. Apakah 16 sama dengan 15? False. Oke, apakah 10? Apakah 10 lebih kecil sama dengan 10? Sehingga adalah masih true. Sini berarti adalah A10. Oke, sininya berarti sini adalah 11. Apakah 11? Ya, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Hasilnya adalah false. Berarti di sini adalah stop. Berarti perulangannya selesai. Oke, kalau sudah selesai berarti kita bisa mengecek nih apakah flag sama dengan 1. Ya, apakah flagnya kan ini ya, flagnya kan posisinya udah 1. Apakah 1 sama dengan 1? Oke, hasilnya adalah true. Karena true, berarti tercetak ada.
Oke, cukup mudah dipahami bukan? Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi berikutnya. Oke teman-teman, berikut ini adalah flowchart dari pembahasan untuk searching array satu dimensi untuk sequential search cara pertama. Yang pertama tadi adalah kita inputkan dulu nilai n-nya, kemudian di sini ada nilai flag-nya sama dengan 0, kemudian i sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 10, kemudian jika kondisinya true, maka akan mengerjakan AI sama dengan N. Oke, jika true, maka dia akan mengerjakan flag sama dengan 1 jika ketemu. Oke, tapi kalau tidak dia akan terus melanjutkan adalah I++. Ini melakukan perulangan sampai kondisinya dia false. Nah, pada saat false, maka dia akan mengerjakan flag sama dengan 1. Oke, jika iya, maka dia akan mencetak ada. Jika tidak, maka dia akan tidak mencetak tidak ada. Nah, cara yang kedua adalah caranya hampir sama seperti yang tadi. Oke, cara yang kedua, hanya saja di sini untuk flag-nya diganti dengan jum sama dengan 0. Oke, nah tadi kan kita memberikan nilainya adalah flag sama dengan 1. Maka kalau misalkan seandainya datanya ketemu, maka akan menambahkan jum sama dengan jum plus 1. Berarti 0 plus 1. Oke, kalau iya berarti apakah 1, kalau nanti kondisinya terpenuhi dan biasanya perulangan sudah selesai, maka dia akan mengecek apakah jumnya lebih besar daripada 0. Ya kan tadi kan ada 1 kan pada saat kita melakukan pencarian angka 15, berarti apakah 1 lebih besar daripada 0? Iya, maka akan cetaknya adalah ada. Oke, kalau ini berarti kita hanya mengganti dengan nilai jumnya saja. Nah, berikutnya adalah ini adalah programnya, tinggal ditambahkan aja jum plus di sini. Oke. Nah, di cara yang ketiga ini gitu ya, kalian di sini kita menggunakan dua perbandingan di sini. Selama lakukan nilai jika i-nya lebih kecil sama dengan 10 dan flag-nya sama dengan 0, maka array-nya adalah AI sama dengan, maka akan mengerjakan AI-nya sama dengan N, sama seperti tadi, kemudian maka memberikan nilai flag-nya sama dengan 1. I sama dengan I plus 1. Di sini ada dua kondisi. Oke, selama kondisi nilai I-nya lebih kecil sama dengan 10 dan flag-nya sama dengan 0, gitu ya, maka dia akan terus melakukan perulangan. Oke, seperti ini, integer N, flag sama dengan 0, I sama dengan 0. Jika I lebih kecil sama dengan 10 dan flag sama dengan 0, jika true maka dia akan mengerjakan AI sama dengan N. Jika kondisinya true maka akan mengerjakan flag 1. Jika false, tidak ketemu, dia akan terus melakukan perulangan I++. Dia akan terus melakukan perulangan sampai kondisinya adalah false. Pada saat kondisinya false, dia akan mengecek apakah flag-nya sama dengan 1. Jika iya, maka akan mencetak ada. Jika tidak ada, gitu ya, jika false, maka mencetak tidak ada. Nah, ini adalah contoh programnya seperti ini. Oke, berikutnya adalah kita akan masuk ke dalam contoh kedua. Sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer A11, sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Sini kita sudah punya array dari indeks 0 sampai dengan indeks 10. Susun algoritma dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, misalnya n, kemudian periksa isi array dan cetak ada berapa buah isi array yang nilainya sama dengan nilai n-nya. Oke, semisal di sini kita sudah buatkan algoritmanya. Di sini kita deklarasikan dulu variabel-variabel apa saja yang kita pakai, kemudian input nilai n, jum sama dengan 0, i lebih kecil sama dengan 0, lakukan selama jika i lebih kecil sama dengan 10, jika array ai sama dengan n, maka akan mencetak jum sama dengan jum plus 1. Jika tidak, maka tidak akan mencetak perintah ini, kemudian langsung memasukkan perintah untuk i sama dengan i plus 1. Untuk ini adalah incrementalnya supaya perulangannya terus berlanjut. Jika sudah selesai, maka dia akan mencetak jumnya. Oke, sekarang saya akan bedah algoritmanya dengan menggunakan tabel proses supaya kalian lebih memahami. Oke, nah sekarang kita masukkan nilai n-nya adalah 15. Oke, sini nilai jumnya 0. Sini 0, apakah 0 lebih kecil sama dengan 10. Nah, berikutnya di sini kita masukkan berarti A0, oke, A0 itu adalah 12. Apakah A0 sama dengan 15? Hasilnya adalah false, maka kita tidak mengerjakan jum sama dengan jum plus 1. Oke, kemudian I sama dengan I plus 1, berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, saya
percepat prosesnya gitu ya. Pada saat I-nya sudah masuk ke angka 4, berikutnya sini adalah 4. Ya, apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? True. Dan sini adalah A4. Oke, apakah A4 sama dengan 15? Oke, sini berarti 0, 1, 2, 3, 4. Berarti apakah 15 sama dengan 15? Hasilnya adalah true. Maka dia akan mengerjakan jum sama dengan 0 plus 1. Oke, jum sebelumnya adalah 0 ditambahkan dengan 1, berarti hasilnya adalah 1. Berarti kita akan terus melakukan ya perulangan sampai kondisinya adalah false. Oke, saya percepat ya. Oke, sekarang kondisinya di sini sudah selesai untuk perulangannya. Oke, pada saat kondisinya 11, di sini apakah 11 lebih kecil sama dengan 10, hasilnya false, maka dia stop. Maka dia akan mencetak nilai jumnya berapa? Nilai jumnya adalah 1. Oke, berarti benar ya, angka 15 di array ini gitu ya, hanya ada 1. Oke, dan ini adalah contoh flowchartnya. Di sini kita input dulu nilai n-nya, jum sama dengan 0, i-nya sama dengan 0. Jika i-nya lebih kecil sama dengan 10, kalau true maka dia akan mengecek kondisi apakah ai sama dengan n-nya. Kalau false maka dia akan langsung mencetak nilainya. Oke, nah pada saat kondisinya true dia akan mengerjakan jum plus plus. Oke, kalau seandainya nilai ini ketemu, nilai ai sama dengan nilai n-nya. Tapi kalau tidak, dia akan terus melakukan perulangan. Oke, setelah jum plus plus, maka dia akan terus melakukan perulangan juga. Oke, akan melakukan proses incremental gitu ya, supaya bisa menemukan nilai yang dicari. Oke, ini berarti baik dia kondisinya true atau kondisinya false, incrementalnya itu tetap berjalan supaya perulangannya terus berlanjut. Oke, jika kondisinya false, maka dia akan berhenti dari blok perulangannya dan mencetak jumnya. Oke, ini adalah programnya. Berarti sini ada kita deklarasikan dulu variabel-variabel apa saja yang kita pakai. Kemudian sini kita masukkan nilai scanf-nya. Oke, ampersand n ini berarti kita proses input, kemudian jumnya sama dengan 0, i sama dengan 0, while i lebih kecil sama dengan 10, maka akan mengerjakan if ai sama dengan n, jum plus plus. Oke, jika true gitu ya, maka dia akan tetap mengerjakan i plus plus gitu ya. Tapi kalau misalkan kondisinya false, dia tidak akan mengerjakan jum plus plus, tapi dia langsung akan menambahkan untuk incrementalnya untuk melanjutkan perulangan ke indeks berikutnya. Oke, selama kondisi ini true, di while ini kondisinya true, dia akan terus melakukan perulangan dan akan berhenti stop pada saat kondisinya false. Pada saat kondisinya false, maka dia akan mencetak nilai jumnya berapa, nilai jumlahnya ada berapa buah. Oke, berikutnya adalah contoh ketiga. Di contoh ketiga ini sudah ada array satu dimensi yang dibuat dengan integer A11. Sudah ada isinya dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, kita diminta untuk susun algoritma dan flowchart untuk menginput sebuah nilai integer, misalnya adalah n. Kemudian periksa isi array dan cetak ada lokasi mana saja isi array yang nilainya sama dengan n. Oke, berarti kita buat dulu nih algoritmanya. Nah, pertama kita deklarasikan dulu di sini variabel-variabel apa saja yang akan kita gunakan. Di sini kita punya array A11, sudah ada isinya, kemudian ada n dan i, kemudian jum. Kemudian kita input nilai n-nya yang kita cari, kemudian jum sama dengan 0, i sama dengan 0, kemudian lakukan selama i-nya lebih kecil sama dengan 10. Jika array ai sama dengan n, maka cetak i. Ini berarti yang dicetak adalah indeksnya. Oke, nah sekarang kita mulai nih membedah algoritma tersebut dengan menggunakan tabel proses. Oke, sekarang nilai n-nya adalah 15. Oke, sini ada jumnya sama dengan 0. Oke, apakah ini nilainya adalah 0? Apakah 0 sama dengan 10? Maka hasilnya adalah true. Apakah A0? Oke, sama dengan 15. Oke, A0-nya adalah 12. Apakah 12 sama dengan 15? Maka hasilnya adalah false. Maka dia tidak mencetak nilai i-nya. Oke, maka dia akan terus melanjutkan incrementalnya, berarti 0 plus 1 sama dengan 1. Oke, aku cepat-cepat prosesnya teman-teman. Nah, di sini sekarang pada sudah masuk ke indeks yang ketiga. Jadi apakah 3 lebih kecil sama dengan 10? Hasilnya true. Apakah A3 sama dengan 15? Apakah 5 sama dengan 15? Hasilnya adalah false. Maka tidak mencetak nilai i-nya. Sekarang i sama dengan i plus 1, berarti di 4. Nah, sekarang kita lanjutkan di sini 4.
Oke. Oke, apakah 4 lebih kecil sama dengan 10? Oh, berarti di sini oke, A4-nya adalah 15. Apakah 15 sama dengan 15? Sehingga adalah true. Oke, maka dia akan mencetak nilai I-nya. Nilai I-nya berapa? Oke, I-nya ada di indeks ke 4, berarti cetak adalah 4. Kemudian I sama dengan 5. Terus kita lanjutkan lagi nih perulangannya, teman-teman. Jadi kita lanjutkan perulangannya sampai kondisinya adalah false. Nah, di sini sekarang 11. Oke, apakah 11 lebih kecil sama dengan 10? Hasilnya adalah true. Berarti, lebih kecil daripada 11, hasilnya adalah false. Oke, maka ini adalah stop. Oke, maka tercatat nilai I-nya adalah 4. Oke, berikutnya kita masuk ke materi tentang sequential search, memeriksa apakah di antara dua buah array ada nilai yang sama. Ada array satu dimensi A dan B yang dibuat dengan karakternya A5, karakter B7. Isi dari array A itu adalah tulisan Bogor. Kemudian isi dari B itu adalah tulisan Jakarta. Nah, susun algoritma dan flowchart untuk memeriksa apakah di antara isi array A ada yang sama dengan isi array B. Bila ada, cetak perkataan ada, bila tidak, cetak perkataan tidak ada. Nah, ini adalah algoritmanya. Pertama, kita deklarasikan dulu variabel-variabel yang ada di dalam program tersebut. Di sini kita deklarasikan dulu array A-nya, A5 dengan tulisannya Bogor, A7 dengan isinya adalah Jakarta. Kemudian status ini fungsinya adalah nantinya untuk menentukan jika ada huruf yang sama, kemudian I dan J-nya. Dan I ini berarti digunakan untuk melakukan mulai proses pencarian untuk array A dan J untuk array B. Nah, status di sini sama dengan 0, I-nya sama dengan 0, lakukan selama I lebih kecil sama dengan 4. J sama dengan 0, lakukan selama J-nya lebih kecil sama dengan 6, cek apakah AI sama dengan AJ. Jika iya, maka status sama dengan 1, kemudian J++, kemudian I++. Oke, cek jika 1 sama dengan 1, jika benar maka cetak ada, jika salah maka cetak tidak ada. Oke, dan sekarang kita masuk untuk pemecahan algoritmanya. Oke, berarti sini statusnya sama dengan 0, ya, I-nya sama dengan 0. Sini, oke, sekarang 0, apakah lebih kecil sama dengan 4? Hasilnya adalah true. Kemudian berarti di sini J-nya sama dengan 0. Oke, apakah 0? Oke, lebih kecil sama dengan 6. Hasilnya adalah true. Berarti di sini A0 dari AI-nya, oke, 0 sama dengan B, J-nya kan 0 ya, berarti B0. Oke, sekarang kita lihat. A0 itu nilainya adalah B. Apakah B sama dengan J? Sehingga adalah false. Maka kita tidak mencetak tulisan status sama dengan 1. Berarti ini kita strict. J++ ini terus dilakukan. Supaya apa? Supaya kita untuk melakukan incremental gitu ya, incremental atau penambahan supaya perulangannya terus berlanjut untuk yang array yang B-nya. Oke, berarti kita mengerjakan array yang J terlebih dahulu untuk array B-nya. Oke, berarti sini J-nya adalah, ingat ya, kalau J++ berarti 0 ditambahkan dengan 1, tapi karena plus-plusnya di belakang, maka dia masih 0. Terus kemudian J-nya sekarang adalah 1. Pada saat dipanggil J berikutnya adalah 1. Oke, apakah 1 lebih kecil sama dengan 6? True. Oke, sekarang A0, oke, apakah sama dengan B1? Oke, A0 itu adalah B. Apakah B sama dengan, ya ini kan A0 kan B. Oke, apakah sama dengan B1? B1 itu adalah A. Hasilnya adalah
false, maka tidak mencetak status sama dengan 1. Oke. Oke, berarti sini J++ nya adalah 1. Berarti berikut sini adalah 2. Oke, apakah 2? Oke, true. Oke, sekarang kita lihat. Oke, apakah A0 sama dengan B2? Oke, di sini apakah B sama dengan B0 kan? A0 kan sama dengan B. Nah, sekarang B2 itu nilainya apa? K. Apakah B sama dengan K? Sehingga adalah false. Berarti tidak mengerjakan status. Oke, berarti di sini J++-nya. Oke, berarti sini adalah 2. Oke, berarti sini adalah 3. Apakah 3 lebih kecil sama dengan 6? Berarti sini adalah true. Oke. Oke, A0 itu adalah B. Apakah sama dengan B3? Ya, sini adalah false, berarti tidak mengerjakan. Sini adalah 3. Sini adalah 4. Apakah 4 lebih kecil sama dengan 6? Sini adalah true. Ini adalah B. Apakah A0 B sama dengan B4? B4 itu adalah R. Ini adalah false. Berarti tidak mengerjakan. Status sama dengan 1. Oke, berarti sini adalah berikutnya adalah 4. Oke, berarti sini adalah 5. Oke, apakah A0 B itu sama dengan B5? B5 itu adalah T. Oke, hasilnya adalah false. Berarti kita tidak mengerjakan. Ini adalah 5. Oke, berarti sini adalah 6. Apakah 6? Ini adalah true. Oke, A0-nya itu tetap B. Apakah B sama dengan B6? Ini adalah false, berarti kita tidak mengerjakan. Oke, ini masih true ya, berarti di sini berikutnya adalah 6. Dipanggil nilainya, berarti sini adalah 7. Oke, apakah 7 lebih kecil sama dengan dia ada false. Berarti dia Oke, ini baru perulangan pertama. Jadi dia konsepnya adalah setiap kata yang ada di dalam array A itu akan dicocokkan satu persatu. Jadi B akan dicocokkan dengan J, B dengan A, B dengan K, B dengan A, B dengan R, B dengan T, B dengan A. Terus kemudian ternyata nggak ada yang cocok nih, berarti berikutnya adalah O. O akan dicocokkan lagi dengan J, O dicocokkan lagi dengan A, O dicocokkan lagi dengan K, O dicocokkan lagi dengan A lagi, dengan R, dengan T, dengan A. Oke, kemudian dilakukan perulangan lagi, ternyata masih gitu ya, masih belum ketemu G, nanti cocokkan lagi dengan J, dengan A, dengan K, dengan A, dengan R, dengan T, dengan A. Oke, nah sekarang ini kan perulangan keduanya J-nya itu kan selesai. Oke, berarti kan, tapi kan perulangan I-nya kan belum selesai, berarti I++.
Di sini adalah I plus plus kan berarti masih 0. Dipanggil nilai I yang terbarunya. I yang terbarunya adalah 1. Oke, nah sekarang apakah 1 lebih kecil sama dengan 4? Hasilnya adalah true. Oke, J-nya akan balik lagi ke 0. Karena apa? Tadi saya bilang, pada saat dia sudah selesai gitu kan ya, ini kan udah pada saat B dicocokkan dengan J sampai dengan A kan nggak ada yang cocok. Nah, berikutnya dia akan pindah lagi ke indeks ke-1. Indeks 1 juga akan sama dicocokkan lagi dengan J, dengan A, dengan K, dengan R, dengan T, dengan A. Oke, nah sekarang J-nya akan balik ke 0. Gitu kan. Nah, berikutnya adalah dia kembali lagi seperti ini. Oke, ini saya copy aja. Nah, sekarang cuma bedanya di sini jadi A1. Sini mulai dari B0. A1-nya apa? A1-nya adalah O. O dicocokkan dengan B0. B0 itu adalah J. Hasilnya adalah false. Oke, berarti ini tidak mengerjakan lagi statement yang statusnya sama dengan 1. Berarti J++. Balik lagi dia ke 0. Oke, balik lagi di sini 1. Oke, dan begitu seterusnya sampai kondisinya dia ditemukan pada saat di sini, pada saat kondisinya A-nya ada di 4, dan dia dicocokkan dengan B-nya 4, dia akan ketemu Oke, R dengan R. Oke, maka nanti akan cetak statusnya adalah 1. Oke, maka di sini cetak 1-1, berarti jika benar maka cetak ada, jika salah maka cetak tidak ada. Maka cetaknya adalah ada pada saat di B-nya, di A-nya adalah pada indeks keempat, dengan R, dengan B di indeks keempat juga. Cukup mudah dipahami bukan? Dengan berakhirnya pembahasan tentang sequential search memeriksa apakah di antara dua buah array ada nilai yang sama, maka selesai video pembahasan kali ini. Jika ada saran atau ada yang ingin ditanyakan, silakan tinggalkan komen di bawah. Thanks for watching. Don't forget to like and subscribe to make sure you wouldn't miss my update video. And certainly, I become more excited to create the next video. Stay tuned on my channel. Stay safe, keep healthy, be happy, and have a nice day. See you soon. Bye-bye.